Saya Erik Muslim, komisioner dari BPKN yang saat ini juga bertugas di Komisi 2 Bidang Komunikasi dan Publikasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mewakili dari Bapak Ketua BPKN yang saat ini ada acara di kesempatan lain. Akan memberikan sedikit penjelasan yang menjadi entry nanti untuk aspek-aspek teknis yang terkait dengan Indonesia Consumer Protection Award. Garis besarnya, kenapa BPKN ini menyelenggarakan Indonesia Consumer Protection Award 2020. Tahun ini kami memasuki tahun kedua sosialisasi Raksa Nugraha ini. Ya. Tahun pertama tahun lalu kami telah menyelenggarakan Raksa Nugraha tahun 2019 yang memang waktu itu difokuskan kepada partisipasi pada dunia usaha dalam upaya perlindungan konsumen, dan tahun ini kita menyelenggarakan dengan melibatkan audiens yang kita perluas sesuai dengan banyak permintaan dari kalangan, banyak khalayak, agar mengikut sertakan pemerintah, sektor dalam pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, satu hal yang penting bahwa BPKN ini dilandasi oleh amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Kurang lebih sudah 20 tahun, ya, jalan 21 tahun Undang-Undang Nomor 8 ini. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 ini diketahui bahwa sebenarnya sejatinya penanggung jawab perlindungan konsumen itu adalah pemerintah. Jadi bukan konsumen itu sendiri, tapi memang konsumen itu sendiri, tapi juga penanggung jawab utama adalah pemerintah. Ya, karena pemerintah itu di sini diwajibkan sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mensejahterakan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya upaya untuk perlindungan konsumen. Nah, kalau kita ibaratkan pemerintah itu sebagai titik sentral suatu lingkaran konsentris, maka dikelilingi oleh kementerian dan lembaga. Jadi sebenarnya sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah wajib membangun semua upaya untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik dan transaksi-transaksi yang merugikan kepentingan konsumen dan juga kepentingan dunia usaha. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi, memang wajar permintaan untuk melibatkan dalam Raksa Nugraha ini apa langkah-langkah yang atau pemerintah, apakah itu provinsi, tapi di sini memang kita di provinsi untuk pemerintah daerah. Kalau untuk pemerintah pusat, kementerian lembaga itu kita upayakan berasal dari unit setingkat eselon 1, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal. Nah, ini yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Dijabarkan dan akan kita diskusikan lebih lanjut. Kenapa ini penting? Karena kita pahami bersama, pemerintah sangat concern dengan terwujudnya 58% komponen pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu sangat wajar apabila pemerintah saat ini, baik dalam kerangka pandemi COVID maupun dalam rangka pemulihan ekonomi, berusaha memutar kembali perekonomian agar mampu membangun transaksi domestik sebesar 58% yang menjadi satu angka empiris dari sumbangan transaksi konsumen bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2019, Menteri Keuangan itu memperkirakan
PDB, produk domestik bruto Indonesia itu sekitar 15.833 triliun. Apabila 58% saja, maka tahun 2019 yang berasal dari transaksi konsumsi rumah tangga itu maka nilainya mencapai 9.200 triliun. Hal inilah yang akan dipertahankan melalui berbagai postur APBN yang saat ini dilakukan oleh pemerintah agar mesin ekonomi Indonesia yang selama ini terganggu karena COVID dapat berputar kembali dan membangun kemampuan setidak-tidaknya seperti Bu Sri Mulyani harapkan, setidak-tidaknya 9.000 triliun. Postur APBN kita 2.740 triliun. Ada yang dialokasikan kepada pemerintah pusat, KL, sektor, ada yang kepada pemerintah daerah. Nah, Raksanugraha ini tentunya seperti dikatakan oleh undang-undang, penanggung jawab perlindungan konsumen itu adalah pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, kita melihat adalah satu alamiah, hal yang alamiah dan wajar apabila kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam menjaga integritas perlindungan konsumen di wilayahnya masing-masing. Apakah itu di wilayah administrasinya maupun di wilayah kewenangannya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dalam kesempatan Raksanugraha ini, kita sudah, saya sudah katakan, sudah 21 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi wadah. Satu hal kita bisa menghargai upaya yang dilakukan oleh kementerian lembaga dalam hal ini sektor karena mereka adalah penjamin, adalah penjaga yang betul-betul bertanggung jawab agar dinamika transaksi di sektornya itu dapat mengungkapkan angka pada ini nanti kita perlu tekankan bahwa di kementerian lembaga pasti banyak sekali yang terlibat dalam upaya pencegahan COVID, ya. Banyak sekali pemerintah daerah yang melakukan inovasi, kreativitas dalam baik mitigasi COVID maupun treatment terhadap COVID yang dilakukan oleh pemerintah daerah di mana wabah tersebut berlangsung. Demikian juga dengan dunia usaha. Tapi untuk kali ini, dalam webinar ini, kami memang memfokuskan sosialisasi kepada untuk mengajak serta kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam Raksanugraha ICPA tahun 2020 ini. Ya. Jadi ini akan menjadi penting karena kalau kita memahami bahwa COVID ini tidak akan berhenti saat ini dan bahkan akan berlanjut ke depan 2021 dan sebagainya. Satu hal yang sangat berguna untuk bisa setiap unit dalam pemerintah, apakah itu di pusat maupun di daerah, saling tukar-menukar, exchange of idea, exchange of practice yang bisa diambil dari masing-masing pihak agar bisa menyempurnakan upaya memitigasi pandemi COVID-19 maupun upaya untuk men-treat kondisi COVID-19, terutama dalam menjaga keutuhan transaksi ekonomi yang sekarang menjadi fokus pemerintahan hari ini untuk bisa memulihkan dinamika transaksi di masyarakat agar bisa segera pulih mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Bapak, Ibu sekalian, pada intinya Raksanugraha itu memiliki dua kategori partisipan. Yang pertama adalah partisipan private. Dalam hal ini adalah badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Dimungkinkan untuk ikut serta entitas-entitas tersebut dalam
dalam artian menonjolkan, mengemukakan kreativitas, inovasi, dan langkah-langkah yang mereka lakukan, khususnya yang tingkat keterlindungan dari konsumen yang ada di wilayahnya. Yang kedua, kategori entitas publik. Kategori entitas publik ini seperti telah saya nyatakan sebelumnya, itu terdiri atau mencakup dari lembaga pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian lembaga atau Pemda, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dalam hal pemerintahan kabupaten kota tentunya sekaligus juga akan dipayungi oleh pemerintah provinsi di mana kabupaten tersebut berada. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Next. Raksa Nugraha atau Indonesia Consumer Protection Award 2019 ini itu tahun lalu yang pada waktu kita memang memfokuskan pada dunia usaha, saat itu kita memiliki empat pemenang yang terdiri, bukan pemenang ya, sebenarnya adalah yang di peringkat ya, jadi bukan ada menang kalah di sini, tapi ini adalah pemeringkatan. Nanti Pak Gendut akan menjelaskan lebih jauh. Waktu itu tahun 2019 penghargaan kategori platinum itu diraih oleh Petrokimia Gresik, kemudian kategori gold oleh Pembangunan Jaya Ancol, kategori silver oleh PT Pelindo Husada Citra, rumah sakit yang berdomisili di Surabaya. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya yang keempat adalah kategori silver juga dimenangkan oleh atau diraih oleh PT Taskia Global Mandiri. Nah, ini yang tahun lalu. Nah, untuk tahun ini kita memang masuk ke dalam entitas kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kita banyak melihat sehari-hari terobosan-terobosan yang dilakukan oleh baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dalam memudahkan atau terutama standar layanan publik ya, karena pemerintah ini sangat terkait dengan standar layanan publik yang dilakukan untuk menjaga kepentingan konsumen dalam kerangka pandemi COVID maupun dalam rangka mempermudah atau memperluas akses transaksinya. Contohnya, kereta api Indonesia misalnya untuk perusahaan negara itu banyak sekali melakukan langkah-langkah yang sifatnya operasional, membatasi jumlah penumpang, membuat jarak dalam rangkaian gerbong dan sebagainya, atau membatasi penumpang dalam suatu gerbong untuk mencegah menyebarnya pandemi COVID untuk lebih meluas dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah juga banyak, contohnya adalah yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Misalnya untuk melakukan pembatasan-pembatasan di transportasi, di berbagai sarana transportasi. Atau oleh Kementerian Perhubungan melalui BUMD-nya PT Angkasa Pura II, Angkasa Pura I, melakukan berbagai pembatasan di bandar udara dalam rangka untuk membatasi penyebaran pandemi COVID-19. Hal-hal seperti ini sebenarnya tanpa disadari itu menjadi inventaris langkah-langkah inovasi di dalam tubuh kementerian lembaga, di dalam tubuh pemerintah daerah, tapi memang tidak terdokumentasi sebagai satu hal yang ini kita harapkan menjadi wadah yang sekaligus juga menjadi ruang untuk knowledge management bagi setiap pemerintah daerah lain atau antar pemerintah daerah, antar sektor, bahwa hal sejenis dengan berbagai akomodasi dan juga modifikasi bisa dilakukan untuk pelayanan publik di dalam
kewenangannya. Ini yang kita dan yang ujungnya adalah upaya bersama untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini bisa dilakukan dengan tukar-menukar ide, tukar-menukar kreativitas, tukar-menukar inovasi, akomodasi kebijakan, langkah operasional, dan lain-lain. Next, Mas Kekel. Dalam rangka membangun suatu pengelolaan kemitraan, kita lakukan dengan berbagai lembaga yang bereputasi agar BPKN sendiri ini mampu mewujudkan Raksanugraha atau Consumer Award yang memang akuntabel, berkredibilitas, dan juga iteratif tahun ke depan. Mudah-mudahan ada hal lain yang bisa dikembangkan. Kami BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satu pihak yang paling penting adalah Indonesia Institute for Indonesia Corporate Governance, yang di saat ini bersama kita juga Pak Gendut, ya, yang sebenarnya suatu lembaga yang betul-betul independen dan berakuntabel untuk melakukan pemeringkatan berdasarkan metode-metode yang telah dipilih, telah ditentukan yang berkompeten dalam hal ini adalah majalah SWA, terus kemudian beberapa kantor berita televisi seperti E-News, dan juga elektronik seperti Trijaya FM. Kami melakukan kerjasama dalam hal ini dengan maksud bahwa upaya ini Mohon izin peserta seminar. Mohon izin kepada para peserta webinar. Nampaknya kita sedang maintenance. Mohon tunggu sebentar ya. Koneksi sedang terputus. Ya, halo, saya coba kembali, mohon maaf, ada gangguan teknis, ada connection yang terputus. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyerahkan penjelasan lebih rinci dan teknis kepada Bapak Gendut, kami menyampaikan bahwa partisipasi dalam Raksanugraha ini dapat dilakukan melalui pendaftaran online di alamat yang tercantum dalam slide ini, yaitu http://raksanugraha.bpkn.go.id/registrasi. Ya. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan mengakses menu upload dokumen yang tersedia di dalam website tersebut dengan beberapa isian yang tentunya akan menjadi materi masukan bagi kami untuk melakukan pemeringkatan. Ini dapat ya, mereka dapat ya slide-nya. Slide-nya mungkin nanti akan jika diperlukan, sekretariat
dapat langsung membantu. Nah, untuk lebih jauh mengenal mengenai ICPA 2020 dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kami mintakan kepada Bapak Genrut untuk bisa melanjutkan penjelasan kami agar kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dapat memahami baik maksud, metode, maupun nilai strategis dari apa yang dilakukan BPKN tahun ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa ini. Dalam tanya jawab nanti kalau belum jelas, kami bersedia menjelaskan lebih lanjut. Pak Gendut Supraitno, kami sertakan layar dan waktu. Silakan Pak Gendut. Terima kasih Pak Edi. Melalui Mbak Damia apa langsung ini? Langsung ya. Bisa diterima suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima suara saya? Dengar Pak, dari kami dengar Pak. Alhamdulillah. Mbak Damia bisa diterima Mbak Damia? Ya Pak. Alhamdulillah. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Edip, terima kasih Mbak Damia, terima kasih para peserta webinar program BPKN dalam program Raksanugraha 2020. Untuk yang pertama kalinya BPKN menyelenggarakan penyelenggaraan penghargaan yang tanda petik untuk pelayanan publik, baik untuk kementerian lembaga maupun Pemda. Nah, mekanisme penilaiannya dipisahkan karena apa? Karena dasar hukumnya antara Pemda dan kementerian lembaga, dasar hukumnya berbeda. Dan prinsipnya juga berbeda. Objeknya juga berbeda. Nah, khusus untuk skema penilaian terhadap standar pelayanan minimal Pemda, terutama provinsi, berbeda dengan kabupaten kota. Nah, pada saat ini kami mengembangkan skema penilaian terhadap standar pelayanan minimal yang diselenggarakan oleh provinsi, oleh Pemda, dalam hal ini provinsi, di mana penyelenggaraan skema daripada untuk Pemda ini menggunakan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, kerjangkauan, kesinambungan, keterukuran, ketepatan sasaran. Nah, prinsip ini yang melandasi 7 kategori yang kami kembangkan untuk aspek pemerintah daerah terhadap hak dan tanggung jawabnya, untuk tujuan pemerintah daerah dalam standar pelayanan minimal, dan untuk aspek warga negara atas hak dan tanggung jawab dalam standar pelayanan minimal. Atau saya singkatnya menjadi SPM, supaya gampang, standar pelayanan minimal. Kategori yang pertama terkait dengan kepemimpinan yang warna merah. Jadi di dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal Pemda, di dalam kategori kepemimpinan, maka akan ada 4 indikator yang akan menjadi penilaian. Yang pertama adalah visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang. Selanjutnya masih sebagai kategori input, ada strategi dan pengembangan serta implementasinya di dalam memberikan standar pelayanan minimal. Masih dalam aspek input, untuk kategori yang berikutnya adalah kategori sumber daya manusia dan kemitraan pada seluruh lembaga dan asosiasi yang terlibat di dalam penerapan standar pelayanan minimal. Lalu setelah input ada proses yang warna hitam, yaitu proses penyelenggaraan standar pelayanan minimal. Kategori yang berikutnya lagi. Dan kategori yang terakhir adalah kategori yang menyangkut mengenai aspek luaran, yaitu hasil. Hasil bisa
bagi menjadi hasil layanan, hasil daripada kinerja sumber daya manusianya, dan hasil daripada lingkungan dan sosialnya. Dengan demikian, skema tentang penilaian terhadap standar pelayanan minimal yang diselenggarakan oleh Pemda sudah saya jelaskan. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya. Nah, adapun scoring dari masing-masing kategori tadi, untuk kategori kepemimpinan yang ada 4 indikator, skornya 150. Dan untuk hasil capaian yang berupa output tadi, baik hasil layanan, hasil sumber daya manusia, mendapat skor 300. Dan operasional pelayanannya dapat skor 150, yang lainnya adalah 100. Sehingga total ada 1000 untuk scoring skema penilaian standar pelayanan minimum yang diselenggarakan oleh Pemda. Berbeda dengan yang diselenggarakan oleh Pemda, maka yang diselenggarakan oleh Pemda dalam hal ini provinsi bisa diwakili oleh kepala dinasnya, bisa diwakili oleh unit yang saker yang lain, asal dia merepresentasikan Pemda atau provinsi. Silakan selanjutnya. Skema yang dikembangkan yang kedua untuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga itu menggunakan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Mengenai aspek kementerian terkait dengan hak dan tanggung jawab pelindungan konsumen, aspek tujuan standar pelayanan publik untuk perlindungan konsumen, dan aspek masyarakat dan hak dan tanggung jawab sebagai konsumen, memiliki pola yang sama dengan yang untuk Pemda. Demikian juga untuk kategori 7 yang ada di dalam kepemimpinan, strategi, SDM, kemitraan, proses, dan hasil sama dengan yang dimiliki oleh Pemda. Yang membedakan adalah kalau Pemda tadi standar pelayanan minimal dengan objek warga negara, maka kalau standar pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kementerian lembaga, itu yang menjadi objek adalah masyarakat. Karena kebijakan publik. Dan khusus untuk kategori kepemimpinan, sama. Visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran jangka panjang. Strateginya, pengembangan dan implementasi juga sama. Pengembangan SDM-nya, kemitraannya sama. Yang membedakan proses pemberian layanannya. Kalau yang di kementerian fokusnya pada penerapan standar pelayanan publik, kalau di Pemda tadi standar pelayanan minimal. Lalu hasilnya memiliki indikator hasil layanan, hasil manusia, dan hasil lingkungan sosial, serta capaian-capaian hasil yang lainnya. Lanjut. Skor untuk pelayanan publik. Selanjutnya. Skor untuk pelayanan publik totalnya sama 1000. Di mana kepemimpinan 150, hasil 300, proses untuk penerapan standar layanan publik 150, yang lainnya 100, sehingga nilainya menjadi 1000. Dilanjutkan, Mbak. Dilanjutkan, Mas Heikal. Nah, nilainya adalah total 1000. Yang tadi juga 1000. Kepemimpinan 150 sama. Capaian hasil 300 sama. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tingkat kematangan skor yang diperoleh oleh Malcolm, ada untuk kategori World Leader itu 876 sampai 1000. Sementara untuk yang performanya baik, nilainya 476
sampai 575, itu yang sebelah kiri, yang Malcolm Baldrige. Nah, untuk yang Indonesian Corporate Performance itu kita menggunakan skor adalah diamond, platinum, gold, silver, dan bronze, perunggu. Di bawah itu kami tidak akan berikan penghargaan. Dan penghargaan ini bisa diikuti oleh kementerian lembaga, bisa diikuti oleh kantor provinsi, dan semua pendaftaran sampai memperoleh penghargaan tidak dipungut biaya 1 sen pun, alias gratis. Sehingga penghargaan yang diberikan oleh BPKN di bawah koordinasi Pak Presiden Republik Indonesia ini benar-benar murah, meriah, ridho. Karena gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Tentu kita harapkan seluruh kementerian, seluruh kelembagaan, seluruh provinsi bisa berpartisipasi dalam acara Raksa Nugraha ini. Dan semoga provinsi tertentu, kementerian tertentu, lembaga tertentu bisa memenuhi kategori diamond, kategori platinum, kategori gold, kategori silver, dan kategori bronze. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah membuka websitenya BPKN, mendaftarkan diri ke BPKN, mengisi kuesioner ke BPKN, dan mengupload beberapa dokumen yang relevan terkait dengan untuk provinsi, standar pelayanan minimal, untuk kementerian lembaga, sesuai dengan standar pelayanan publik. Lingkup daripada standar pelayanan minimum dan lingkup daripada standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan pemerintahnya masing-masing. Untuk peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 itu terkait dengan kementerian dan lembaga. Terkait dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 terkait dengan standar pelayanan minimal. Saya yakin di antara peserta yang ada di dalam kegiatan webinar ini ada yang berasal dari kantor provinsi, ada yang berasal dari kantor kementerian, ada yang berasal dari kantor lembaga, untuk segera mengakses setelah proses webinar ini selesai, agar supaya dalam beberapa hari ini sudah bisa mengisi kuesionernya, sudah bisa mengisi atau mengupload dokumen yang diperlukan, sehingga kami bisa memproses lebih lanjut untuk penghargaannya. Barangkali itu Pak Edip yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk skema penilaian Raksa Nugraha tahun 2020 yang kita selenggarakan pertama kali oleh BPKN dengan tidak dipungut biaya 1 sen pun. Terima kasih Pak Edip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gendut Suprayitno, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gendut, BPKN dan mitra dalam hal ini menyelenggarakan ICPA sifatnya adalah gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Itu tadi digarisbawahi oleh Pak Gendut dengan penekanan agar menyampaikan bahwa memang kami betul-betul melakukan upaya pemeringkatan, ya, bukan menang atau kalah, tapi pemeringkatan. Tadi sebagaimana secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Gendut Suprayitno. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kementerian lembaga dari pemerintah daerah, jangan ragu, segera putar nomor telepon Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Dirjen, apa upaya extraordinary yang telah dilakukan oleh unit kerja kita, maksudnya unit kerja Bapak dan Ibu sekalian, dalam kerangka menghadapi pandemi COVID dan bahkan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal inilah yang sebenarnya yang akan menjadi
komponen elemen dari penilaian pemeringkatan yang akan dilakukan melalui Indonesia Consumer Award 2020. 2020, jadi bukan 19 tapi 2020, bukan 2019 tapi 2020. Bapak Ibu dan sekalian, selanjutnya jika ada pertanyaan, kami berikan kesempatan baik untuk pertanyaan yang ditujukan kepada kami dari BPKN maupun yang ditujukan terkait dengan pemeringkatan dan hal teknis terkait. Silakan kita langsung saja untuk 3 pertanyaan pertama. Kalau memang bisa nanti kita langsung jawab, tapi kalau enggak kita kumpulkan. Kita sepakati langsung jawab dulu. Silakan yang pertama dengan siapa? Di chat aja. Dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Ya, para Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Izin bertanya, Ibu, boleh? Ya, boleh. Silakan Ibu. Terima kasih, saya Ratna dari Badan POM, Pak. Mungkin terkait untuk persyaratan-persyaratan tadi, itu dokumen apa saja ya Pak yang harus kami upload? Apakah misalnya terkait dengan survei kepuasan masyarakat, atau dokumen seperti apa ya Pak ya? Bukti-bukti yang harus kita submit di website tadi. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik Ibu Ratna dari BPOM, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Seperti tadi kami jelaskan, semua dokumen yang diperlukan itu dimuat Ibu di dalam website yang kami cantumkan tadi. Mohon Ibu bisa berkenan mendownload itu, atau ada staf Ibu yang bisa membantu. Kalau memang ada yang tidak paham Bu, mumpung kita lagi chat di sini, bisa nggak ditanyakan langsung? Mungkin staf Ibu bisa membukanya sambil melihat apa kira-kira yang perlu ditanyakan. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih. Ada lagi yang lain? Boleh saya tambahkan untuk Bu Ratna? Ya silakan Pak Gendut, silakan. Terima kasih Bu Ratna yang telah memberikan respon untuk acara kami. Bu Ratna, kalau nanti Bu Ratna membuka websitenya BPKN, di situ ada formulir pendaftaran. Lalu Bu Ratna ini kan mewakili BPPOM. BPPOM kan berarti kementerian lembaga. Karena kementerian lembaga itu fokusnya pada standar pelayanan publik, maka Bapak Ibu di tempat BPPOM kan sudah memberikan layanan akuntabilitas setiap tahun. Betul Bu Ratna ya? Nah, misalnya akuntabilitasnya yang biasa dikumpulkan ke kantor Menpan RB itu bisa diupload. Bisa jadi Bu Ratna juga tingkat kepatuhannya diukur oleh Ombudsman. Misalnya, Ombudsman, nah kalau Bapak dan Ibu di BPPOM juga punya dokumen itu, karena Bapak dan Ibu ingin menang kan, kalau ikut daftar kan pengen dapat penghargaan, diupload juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di kantor BPPOM juga punya Renstra, punya turunannya, KPI-nya, lalu tingkat monitor KPI-nya, capaiannya berapa, lalu diaudit juga oleh tanda petik BPK, hasil auditnya baik, atau juga diaudit oleh BPKP, hasilnya juga bagus. Itu namanya Bu Ratna pengen menang ya pasti diupload juga. Jangan disembunyikan. Karena makin banyak yang diupload, makin memberikan relevansi isi pada 7 kategori tadi, itu makin baik. Contoh juga di BPPOM kan ada kaderisasi latihan kepemimpinan, ada yang dikirim ke LAN, Spamen, Spati, tingkat pimpinan tingkat 1, tingkat 2, punya sekian orang hasilnya baik, juara, boleh diupload.
Ada yang juga latihan kepemimpinan, ikutkan ke Lemhanas, menang, dapat penghargaan, Seroja, atau dapat penghargaan apa, juga boleh di-upload. Maka hal-hal yang relevan dengan 7 kategori, kepemimpinan, SDM, gitu, mitra, operasi pelayanan, itu semuanya boleh di-upload. Tapi boleh juga tidak di-upload loh, Bu Ratna. Kalau Bu Ratna nggak pengen menang atau nggak pengen dapat penghargaan, ya nggak usah di-upload. Ya Pak, siap. Ya? Ini terima kasih Oke. sudah dikasih link juga ini Pak. Ya, cepet ya langsung ya. Jangan tunggu lama-lama lagi. Waktunya kan masih terbatas. Oke, Terima silakan. kasih Bu Ratna, terima kasih. Ada lagi dari kawan lain? Ya, mohon izin Pak Edip, Pak Gendut, saya Setiawan dari LKPP, Pak. Silakan Mas Setiawan. Pak Setiawan. Ya, mohon izin Pak. Terkait dengan pelaksanaan ini kan untuk lembaga dan kementerian baru tahun ini ya Pak ya. Apakah nanti dalam pelaksanaan ada evaluasi lapangan langsung Pak? Atau seperti apa gitu Pak? Seperti pelaksanaan evaluasi sebelum-sebelumnya yang lain Pak. Mungkin itu aja Pak Edip dan Pak Gendut. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan. Pak Gendut mungkin bisa menjelaskan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Setiawan dari LKPP. Ya, Pak. Memang prosedur administrasinya Bapak mengisi kuesioner. Prosedur administrasinya Bapak upload dokumen yang relevan. Ya. Nah, nanti panitia dan tim dari BPKN akan melihat merekap semuanya. Pada waktunya itu akan didapatkan skor sementara. Lalu panitia dari BPKN ini membawa ke rapat Dewan Juri. Nanti Dewan Juri memutuskan. Ini mau kita verifikasi. Betulkah? Nah, ketika verifikasi, tidak datang ke lapangan karena COVID, Pak. Ya Pak. Tolong kayak Zoom gini Pak ya. Ya, cukup nanti mekanismenya Siap. apakah melalui webinar, klarifikasi, nunjukkan dokumen, atau dipanggil langsung 1-2 orang untuk membawa dokumennya, membuktikan dokumennya asli atau tidak. Dan periodenya itu periode penghargaan Laksanugraha 2020 dimaksudkan untuk minimum kinerja 3 tahun terakhir, Pak. Siap. Jadi 3 tahun terakhir, nah nanti kalau Bapak menanjak bagus LKPP, ya toh, lembaganya baik, trennya positif, nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya kan? Siap, Pak. Langsung aja gitu. Ya, Pak Setiawan. Oke, Pak. Siap, Pak Genut. Jadi berminat nih, Pak. Terima kasih, Pak. Berminat nih. Siap, Pak. Ini lagi sedang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Setiawan. Iya, Pak Edip. Terima kasih, Pak. Lembaga Bapak itu kunci bagaimana ekonomi domestik bisa jalan secepatnya. Nah ini Iya, Pak. di Pak Kawan nih. Siap, Pak. Jadi saya potret Bapak langsung siang ini Pak. Dan saya hafalkan muka Bapak, jangan sampai Baik, nanti Pak. Ombudsman nanyain Pak. Oke, ada yang lain? Baik, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, dengan Ibu Zaimar. Bu Zaimar, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, kalau untuk pemerintah daerah, itu aspek yang dipertanyakan itu apa? Karena kita tahu Pemda itu kan terdiri dari banyak sektor ya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Apakah semua aspeknya itu dinilai atau hanya untuk kegiatan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan upaya pengembangan ekonomi yang ada di Dinas Perindak saja atau seluruh sektor yang ada di pemerintah daerah? Mohon informasinya, Pak. Bisa langsung, sudah, Bu Zaimar sudah, Bu? Ya, sudah, Pak. Sudah, halo. Dari kantor mana, Bu? Dinas Perindak Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah. Iya. Onde mande. Mende-mande ya, Pak. Ya, jadi itu, Pak. Baik. Saya boleh jawab ya, Pak Edip ya? Boleh, Silakan Pak. ya. Pak, silakan. Jadi acuannya Bu Zaimar kepada Ya. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018. Mohon dicatat dulu. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
Nah, di situ bidangnya kan dibagi antara provinsi dengan kabupaten kota, Bu. Kalau di Sumatera Barat kan kabupaten kotanya ada berapa sekarang ya? 19. Nah, 19. Dulu saya tahun 2005 itu pergi ke 15 kabupaten kota di Sumatera Barat. Sekarang udah beranak menjadi 19. Tapi provinsinya kan tidak nambah, hanya 1. Nah, misalnya di provinsi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, itu yang menjadi tanggung jawab standar pelayanan minimum kantor provinsi. Yang kantor kabupaten kota itu pendidikan usaha dini, dasar, dan kesetaraannya. Jadi pembagian itu yang standar minimumnya adalah standar minimum untuk provinsi. Dan boleh diwakili salah satu dinas saja. Kan kalau Bu Zaimar mengumpulkan seluruh dinas kan repot ya. Jadi diajukan yang paling kokoh dulu lah, didaftarkan yang paling kokoh dulu. Yang mana? Nah, itu standar pelayanan minimum khusus untuk provinsi, Bu. Cukup jelas ya Bu Zaimar ya? Jelas Pak, makasih Pak. Nah, kalau jelas langsung mendaftar, Bu. Mudah-mudahan Pak. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Zaimar. Sedikit ada pertanyaan dari chat dari Bu Lydia nih kalau nggak salah ya, dari KPAI ya. Oh, dari Bu Dewi ya, dari BSN ya. Itu menanyakan apa manfaatnya keikutsertaan dalam Indonesia Consumer Award ini bagi aspek reformasi birokrasi dari lembaga yang ikut serta. Saya pikir fundamental ya, karena reformasi itu birokrasi itu kan menyangkut pertama adalah terobosan yang menyangkut setidaknya 3 aspek. Yang pertama adalah inovasi kebijakan, 2 bisnis proses yang ada di dalam lembaga kita, yang ketiga adalah SDM kita. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Gendut, sampaikan apa yang memang menjadi extraordinary items yang Ibu atau Bapak Ibu pernah laksanakan selama beberapa waktu terakhir, bukan hanya yang dari mulai Januari atau dari Maret ya, yang memang kira-kira relevan terhadap peningkatan kemampuan bisnis proses pelayanan publik dari lembaga Ibu. Karena lembaga Ibu penerima APBN yang ditugaskan memang untuk melakukan reformasi birokrasi yang menyangkut tadi kebijakan, terobosan kelembagaan, ketiga bisnis proses, dan SDM. Jadi, sekali lagi, coba dipikirkan, saya yakin lembaga Ibu memiliki seluruh komponen reformasi birokrasi. Nggak mungkin Ibu masih ada sekarang, atau Bapak masih ada sekarang, kalau tidak memiliki terobosan-terobosan reformasi birokrasi di beberapa waktu terakhir. Kecuali kalau nama lembaga Bapak Ibu ada di 18 list, 18 lembaga yang kemarin di Perpres berapa itu Bu ya, yang akan dinegasikan dalam struktur kita. Saya yakin ini pasti ada di dalam lembaga Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin tidak, karena tidak pernah terpikirkan ada award yang menyangkut kelembagaan KL maupun Pemda, maka belum terpikir. Tapi saya yakin tadi dari Bu Zaimar, dari Pak Setiawan, dari Bu Dewi, ini semua saya harapkan menjadi satu driver bahwa lembaga yang di mana Ibu berada itu memiliki terobosan-terobosan yang fundamental sebagai kelembagaan, kebijakan, bisnis proses maupun peningkatan sumber daya manusia. Demikian, Pak Gendut. Ada lagi Pak Gendut? Silakan. Sudah cukup. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu kita. Yang dari Padang tadi itu Pak Isai. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan Ibu, silakan. Ya, Ibu Ferawati, silakan. Iya, perkenalkan saya Ferawati dari Kementerian Kominfo.
Dari mana Ibu? Dari Kementerian Kominfo, Pak. Alhamdulillah, ya Kominfo nih banyak banget ini catatannya di saya. Silakan Bu Ferawati. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan saya baru bergabung ya Pak ya. Saya lihat timeline penganugerahannya sendiri, ini deadline-nya tanggal 30 ya Pak ya? Betul Ibu, tanggal 30. Nah, sedangkan kami sendiri baru tahu, kalau saya sendiri baru disposisi hari ini. Ini kan berarti kan waktunya sangat mepet sekali Pak, jadi hanya punya waktu berarti 3 hari ya Pak ya. Sedangkan banyak sekali persyaratan yang harus kita siapkan. Itu bagaimana ya Pak ya? Maksudnya apakah ada kompensasi? Karena kebetulan kalau saya sendiri baru tahu misalnya bahwa akan ada penganugerahan Raksa Nugraha ini. Apakah sosialisasinya sendiri itu udah dilakukan? Itu kan kalau di taman dari tanggal 22 Juni ya Pak ya? Dari tanggal 22 Juni. Saya pribadi baru tahu hari ini. Jadi kan waktu yang tersisa hanya 3 hari, sedangkan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan kan tidak sedikit ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Apakah ada solusinya dari pihak BPKM? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi baik melalui media webinar seperti ini maupun melalui media elektronik TV, terutama iNews Ibu ya. Itu sejak awal bulan lalu Ibu ya. Awal bulan inilah. Saya mungkin belum menyentuh ke Ibu karena mungkin komunikasi ke kawan-kawan di Kominfo juga mungkin terlambat menyentuh Ibu ya. Tapi intinya kami mencoba Ibu, kalau misalnya memang Ibu berkenan dan saya yakin Kominfo memiliki berbagai semua komponen yang mungkin untuk menunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada KL terkait, tapi dunia bahwa Kominfo Republik Indonesia memiliki komitmen untuk membangun standar pelayanan publik tadi ya seperti Pak Gendut sampaikan. Kami akan berusaha Bu untuk bisa masalah betul sekarang tanggal berapa sekarang? 27 ya Bu ya, 3 hari ya. Seberapa yang bisa kami akan bicarakan langsung dengan pimpinan kami Bu. Apakah kalau memang Ibu masuk komitmen itu sudah bisa kami pertimbangkan untuk bisa mencukupi waktu yang Ibu butuhkan untuk proses menuju tanggal 30. Toh ini juga tidak mengumpulkan vote Bu ya untuk maju menjadi calon independen ya Bu. Jadi saya pikir kita akan coba saya tampung kesulitan Ibu. Kami juga menyadari bahwa sosialisasi ini belum menyentuh semua KL secara merata, tapi kami akan coba untuk bicarakan langsung dengan pimpinan. Bukan berarti ini adalah tawar-menawar Ibu Ferawati, tapi adalah satu kesadaran bahwa manfaat dari ICPA ini adalah menjadi satu bentuk upaya, salah satu upaya dari pemerintah kita sebagai pemerintah pemangku amanah perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 untuk membangun yang terbaik bagi perlindungan konsumen di tanah air. Begitu Bu Ferawati. Mungkin Pak Gendut ada tambahan sedikit. Bu Ferawati, terima kasih. Yang penting itikat baiknya dalam beberapa hari ini yang bisa dilakukan semaksimal mungkin. Misalnya hari ini daftar aja dulu, besok ngisi kuesioner, lusa upload beberapa dokumen, misalnya begitu, sehingga beberapa komponen yang dipersyaratkan itu secara bertahap sudah bisa dipenuhi. Jadi yang penting itikat baiknya dulu. Kami kan, saya yakin di Kominfo itu kan transformasinya luar biasa, ya. Jadi saya yakin peluangnya untuk bisa melengkapi lebih mudah. Dokumentasinya juga lengkap. Barangkali itu Bu Ferawati. Ya. Baik Pak, terima kasih. Yang penting diisi dulu aja. Kalau saya kan susah ngomong. Saya jagain. Silakan kalau ada yang mau di... Ada yang ingin bertanya? Pada para peserta webinar? Yang ingin bertanya dimohon diaktifkan mikrofon dan
Saya dari LKPP Baik, mau Pak. menanyakan, ini karena terlambat juga, banyak tamu, lagi web juga, ini bentrok-bentrok. Mohon disampaikan slide-nya aja daripada cerita lagi, Pak. Slide-nya mohon kami di-share agar kami bisa mempelajari dan bisa ikut serta kalau memang waktunya juga masih nutut. Gitu. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Eka langsung di-share, link diberikan link. Sudah. Oke, baik, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi linknya sudah diberikan Pak Cipto, silakan Pak Cipto di. Siap Pak, ini sedang dibuka Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri, Pak Nyoto, Pak Toto. Iya, baik. Ada yang lagi ingin bertanya? Moderator ya. Silakan Pak Ojak Simon. Ya, mungkin ingin bertanya saja Pak. Jadi untuk lingkup pesertanya ini sudah final ya Pak ya? Maksudnya lingkup pesertanya ini sudah final KL ataupun Pemda ya Pak ya? Maksud kami apakah mungkin dari sisi pelaku usaha atau perusahaan itu tidak ada lagi ya Pak ya? Untuk perusahaan ada Pak. Jadi institusinya ada institusi privat, perusahaan, dan ada institusi publik, Kementerian Lembaga Pemda. Ada, jadi Pak. untuk yang Raksanugraha tahun ini ada untuk pemerintah pusat, daerah, dan juga dari perusahaan ya Pak ya? Ya betul. Ada 3 skema Pak. Skema yang pertama adalah skema untuk institusi privat, perusahaan, BUMN, BUMD, swasta. Ya mungkin gini Pak, mungkin terkait dengan perusahaan ya Pak ya. Ya. Karena ini kan penghargaan di bidang perlindungan konsumen. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu mungkin kalau sekarang ini kan lagi trennya ini kan yang online ya Pak ya, digital, online e-commerce ya Pak ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali marketplace yang makin lama makin banyak permasalahan pengaduan-pengaduan konsumen itu Pak. Nah, mungkin kita coba di sini untuk kita lingkup perusahaannya kalau mungkin bisa di lingkup-lingkup yang sekarang ini lagi lagi tren penggunaannya dan juga ada tren permasalahan-permasalahannya Pak gitu. Nah, berdasarkan hasil pengawasan yang kita lakukan ini kan Pak banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Pak yang dilakukan oleh marketplace. Yang sudah dari awal juga kita sudah mengingatkan apakah itu secara langsung atau secara tertulis, juga tetap saja pelanggaran-pelanggarannya masih ada. Nah, mungkin ini maksud kami ini supaya dapat menumbuhkan kesadaran juga bagi pelaku usaha di e-commerce itu Pak, di marketplace itu mungkin kita coba tawarkan ke marketplace atau e-commerce atau media sosial yang lain supaya dengan adanya penilaian atau penghargaan ini mereka dapat berlomba-lomba untuk merubah pola atau meningkatkan tanggung jawab mereka gitu Pak. Nah, itu mungkin lingkup-lingkup yang memang mengena langsung Pak kaitannya dengan perlindungan konsumen. Termasuk juga misalnya televisi gitu, yang televisi yang banyak memberikan penayangan edukasi kepada konsumen atau tayangan-tayangan film, sinetron dan lain-lain Pak. Nah, itu mungkin atau radio atau apa gitu. Jadi mungkin kita coba mengarah untuk kepada pelaku usaha perusahaan itu yang memang banyak terkait langsung dengan pemberian terkait dengan perlindungan konsumen itu Pak. Jadi
Mungkin itu usul aja Pak, saran Pak. Mungkin jadi supaya tujuannya penghargaan, pemberian penghargaan ini tentu supaya pelaku usaha yang bergerak di bidang tadi yang e-commerce tadi atau TV atau radio yang lain-lain itu supaya mereka ya berlomba-lomba untuk mereka meningkatkan apa namanya ya, meningkatkan tanggung jawab mereka lah, ya, perhatian mereka di dalam perlindungan konsumen Pak. Mungkin itu Pak Gendut dan Pak Edik ya. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Pak Simon dari mana ya? Saya pikir ya dari pengawasan Pak, dari pengawasan barang beredar Pak, dari Dituas Pak. Oke. PKTN Pak, PKTN. Oh, PKTN. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Simon. Ya Pak. Atas masukannya, saya pikir sangat bagus supaya memang apabila memang dalam hal ini PKTN, BPKN itu bisa berjalan seiring untuk usaha sukses dari ICPA ini, terutama untuk tadi Bapak sampaikan pelaku usaha. Betul Pak, tahun lalu kita sudah selenggarakan ini memang sangat fokus ke pelaku usaha, tapi dalam diskusi selanjutnya juga dengan kawan-kawan di PKTN, bagaimana kalau pemerintah daerah kita libatkan, maksudnya ikut serta dalam skema ICPA ini. Dalam hal ini kami memang menampungnya dengan serius Pak. Memang tahun ini kita perluas untuk non-publik, entitas non-publik ini yang tadinya adalah entitas private, jadi masuk juga entitas publik. Konsiderasi utamanya adalah sebenarnya dalam hal ini pemerintahlah yang memang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan konsumen. Tentunya bukan pemerintah sebagai kepala negara di sini, tapi pemerintah sebagai unit-unit sektor yang bertanggung jawab atas transaksi barang jasa terkait. Nah, dalam hal ini tadi misalnya Kominfo bertanggung jawab untuk transaksi barang jasa terkait hal-hal yang berbau ekonomi digital, gadget, provider, telekomunikasi, dan sebagainya. Kemungkinan kalau di Naker mungkin ada yang aspek lainnya. Yang pokoknya kalau dia berupa transaksi produk ya, produk di sini kita sepakati sebagai barang dan atau jasa lah. Tapi Pak Simon, saya pikir satu masukan yang luar biasa. Kami akan perhatikan Pak, apakah dalam waktu yang sudah menjelang tanggal 30 memang deadline-nya, tapi tanggal 31 adalah batas waktu pemasukan berkas. Dalam hal ini kita mencoba untuk sedikit untuk masalah unit publik ini, kami mencoba untuk bicara lagi dengan pimpinan, apakah bisa diberikan sedikit kelonggaran karena waktunya juga mendesak, terutama terkait dengan kelengkapan berkas. Yang penting komitmennya tadi seperti Pak Gendut Suprayitno sampaikan, komitmennya ya ada di situ. Dan kita tetap menjaga dalam koridor profesionalisme pemeringkatan yang dapat akuntabel, profesional, dan tentu saja sekali lagi tidak dipungut biaya 1 sen pun. Demikian Pak Simon, terima kasih banyak. Sampai ketemu Pak kita di lokalan offline-nya. Terima kasih Pak Edi, Terima kasih, Pak Simon. Gendut. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Gendut. Kepada Bapak Denny Kurniadi dari BPKN, dipersilakan tanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Pak Denny, BPKN. Dengar Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari BKN kebetulan baru tadi pagi ini kami mendengar informasi yang berkaitan dengan Raka Anugerah ini. Nah, ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang ingin saya pertanyakan. Barangkali juga jadi bahan bagi teman-teman lain di KL atau di di Pemda terkait dengan BKN ini kan salah satu
bagian dari lembaga pemerintah. Apakah penilaian yang dimaksudkan dalam Rakanugrah ini adalah BKN dalam kerangka satu lembaga, ataukah kita bisa mewakilkan salah satu unit kerja di BKN misalkan. Sebagai contoh, kami memiliki PPSR yang mengelola rekrutmen ASN. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dibangun oleh PPSR. Apakah kami bisa, kalau tahun sekarang namanya PPSS, apakah kami bisa membawa satu unit kerja itu saja sebagai jagoan kami misalkan gitu ya, bahasakan begitu saja, sebagai jagoan kami dalam Rakanugrah ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, Pak Edi, Pak Gendut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gendut. Baik, terima kasih. Untuk institusi publik, tadi ada dua kategori. Untuk Pemda menggunakan standar pelayanan minimum. Lalu untuk kementerian lembaga menggunakan standar pelayanan publik. Dengan demikian, masing-masing kelembagaan, baik kementerian lembaga maupun provinsi, kan ada legalitasnya. Nah, legalitas terkecilnya, katakanlah kalau di provinsi, dinas. Nah, kalau misalnya di kementerian lembaga, misalnya aja dirjennya, eselon satunya kan membawai operasional tertentu yang spesifik. Bisa juga diajukan seperti itu, Pak. Tidak harus mewakili keseluruhannya dirjennya, nanti malah menunggu persetujuan seluruhnya, malah tidak punya jagoan. Jadi boleh diwakili oleh salah satu, misalnya provinsi, dinasnya. Kementerian lembaga, dirjennya, misalnya, atau direktoratnya. Boleh, Pak. Oke, silakan terima kasih, Pak Edip, kalau mau nambahin Pak Edip. Boleh saya bertanya, Pak? Silakan Pak Cipto, silakan. Ya. Ini konsumen kami kan kementerian, lembaga, Pemda, ada juga ya yang namanya penyedia, dalam hal ini vendor-vendor pemerintah ya. Ini kalau ngomong apa namanya konsumen itu, apakah kementerian lembaga konsumen kami juga bisa kita anggap sebagai konsumen, Pak ya? Atau skupnya hanya, mohon maaf, para vendornya itu? Saya kira itu pertanyaan saya. Memang Pak, silakan Pak Edip. Memang Pak, dalam hal ini sejauh itu adalah yang bersifat pelayanan publik, Pak. Pelayanan publik itu termasuk di tempat Pak Cipto, itu banyak sekali menyentuh memang bukan manusia, tapi kelembagaan. Tapi itu adalah pelayanan publik yang belum tentu result ke konsumen itu ada di tempat Bapak secara langsung. Tetapi pelayanan publik yang Bapak berikan itu hampir dapat dipastikan menyentuh, Pak. Menyentuh di tahap ketiga di bawahnya, setelah Bapak memberikan pelayanan, sektor itu sebenarnya mendrive. LKPP ini saya yakin Pak, memang tidak langsung di Bapak itu, sentuhan transaksi konsumennya, tetapi hasil daripada pelayanan publik Bapak, itu akan menghasilkan transaksi yang diharapkan mendrive motor-motor perekonomian yang ada di lini bawah pelayanan publik Bapak. Mungkin bukan Bapak langsung. Jadi gitu Pak Cipto, tidak perlu Bapak langsung, tapi Bapak itu mendrive motor-motor transaksi yang dikaitkan sebenarnya dengan berbagai kebijakan, kelembagaan, bisnis proses, maupun SDM yang Bapak buat terobosannya melalui tadi Pak, extraordinary effort tadi Pak. Gitu Pak Cipto. Silakan Pak Gendut kalau ada yang ditambahkan. Sudah cukup jelas itu Pak. Ya, oke Pak. Sudah cukup jelas kan Pak Cipto ya? Oke.
Oke, baik. Dengan Mbak Dias dari PPHTP, Kementerian Pertanian. Ya, Mbak Tia, silakan. Dengan Mbak Pak, Tias. selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Saya dari Direktorat PPHTP. Terdengar suara saya ya Pak ya? Terdengar. Iya. Oh, maaf, tadi pertanyaan saya sepertinya sudah ikut terjawab dari pertanyaan sebelumnya tentang kalau di kami yang mendaftar itu tingkat unit eselon berapa yang bisa mendaftar? Apa harus dari eselon satunya atau boleh dari eselon bawahnya? Tapi kayaknya sudah terjawab juga. Jadi boleh ya Pak ya? Nggak harus eselon 1 gitu ya Pak ya? Silakan Pak Gendut. Namanya kan direktorat. Ya. Tadi udah dijawab semuanya. Ya. Iya, makanya tadi sudah dijawab oleh pertanyaan Ya. sebelumnya, sudah terjawab. Iya, iya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Yang penting Bu Tias langsung bertindak. Ya, daftar dulu cepat. Iya Pak, Nanti insya Allah. dokumentasinya disesuaikan. Ya, karena saya tadi kan mewakili Pak Direktur, jadi saya nanti Iya. sampaikan juga hasilnya. Iya. Nanti beliau bagaimana. Iya. Makasih Pak. Apa? Bepom. Siapa namanya, Mbak? Baik, dari BPOM ada tambahan pertanyaan? Terkait ini Ibu diminta dokumen legalitas kelembagaan. Itu dokumen seperti apa ya? Apakah misalnya dasar hukum kelembagaan itu ada misalnya dengan Perpres ataukah PP seperti itu, atau apa ya yang dimaksud di sini ya? Oke, baik, Ibu. Sudah ya? Iya Pak, sudah Pak. Hanya itu aja. Iya Pak. Biasanya kan kelembagaan Agak Ibu kan strukturnya kan ada pengukuhannya, Bu. Iya. Ya, strukturnya sesuai dengan dasar hukum pengukuhannya itu. Oh ya, berarti yang tadi ya Pak, seperti misalnya dasar hukumnya ada PP atau Perpres seperti itu ya Pak ya? Betul, itu kan namanya dasar hukum. Gitu. Oke, siap Pak. Ya. Terima kasih. Dibuat sesuatu yang bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga keberadaan atau eksistensi kantor kita itu jelas, itu aja. Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang harus membatasi kita karena saya yakin sudah lewat waktu zuhur juga. Kita terima kasih banyak Bapak dan Ibu partisipan dalam webinar sosialisasi Raksasa tahun 2020. Kami harapkan segera Bapak dan Ibu menelpon kira-kira pejabat terkait yang bisa membantu partisipasi lembaga Bapak dan Ibu dalam Raksanugraha 2020. Manfaatnya mungkin bukan buat kita sendiri, tapi kita membangun manfaat bagi lembaga lain, baik itu sektor maupun pemerintah daerah. Dengan knowledge management yang Ibu miliki, Bapak Ibu miliki, saya yakin bahwa perlindungan konsumen, pelayanan publik di NKRI ini akan menjadi semakin mantap, semakin membangun daya saing, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari ke depan. Terakhir, mungkin Bapak Ibu bisa semua membuka layarnya untuk kita bisa abadikan di dalam kesempatan webinar kali ini. Oke, baik. Bapak, Ibu, para peserta webinar, dimohon untuk aktifkan videonya, kameranya, karena akan ada sesi dokumentasi. Pak Arif, gimana Pak Arif? Siap Pak Ojak. Aduh, terima kasih sudah bergabung Pak Ojak. Ini
Ya, Guru Pak. saya ini Pak Ojak ini. Wah, Bapak, komandan kami, Komandan Harkonas. Maaf, saya lagi di jalan, makanya saya tadi Ya, Pak. di videonya saya off aja nih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ojak, tadi bagus Ya, Pak. pertanyaannya. Ya, Pak. Oke, baik. Layar apa ya, Pak? Saya hitung haba-haba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke, baik. Layar kedua. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apabila ada kata keliru, langkah yang salah, kami atas nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional mohon dimaklumi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gendut, Pak Edip. Terima kasih Pak Arif, Pak Ojak, terima kasih Pak. Pak Edip. Semuanya sudah hadir. Pak Kopi Darat. Ya. Terima kasih Pak Edip. Pak Gendut, terima kasih Pak Gendut. Terima kasih sama-sama. Kami Pak tunggu Arif, hati-hati. registrasi. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak Ojak, Pak Gendut. Terima kasih Pak. Pak Cipto ditunggu ya. Oh iya, terima kasih LKPP sudah daftar itu. Terima kasih banyak. Mobil itu yang peserta? Iya, aku mau bekerjanya HP. Sumber mobil ya. BKN ditunggu BKN proposalnya. Nah, 35 dah. Ya. Dinas-dinas juga silakan, dinas-dinas di provinsi segera registrasi. Masih bisa kah? Mau registrasinya. Ya, para dinas provinsi selamat berjuang. Daftar. Terima kasih Daftar. atas Mungkin maksudnya programnya Pak. Ini penghargaan. Kita kegiatan kita Terima kasih, masalah Ateng. pelayanan kita nih. Nuhun sangat. Standar pelayanan. Coba kena Ariano bukalah coba hilang itu lah. Materi itu kan turun sok lah. Apa? Materi sudah download. Karena itu di buku ini bisa diberi nama apa yang untuk pelayanan kedua atas. Itu PowerPoint time udah. Rosita, Bu Rosita. Mau di close ya? Close. Mau di close apa didiemin aja? Bahan. Terima kasih, Pak.